Hai Ecotourism Bali, hari ini saya bersama dengan Mbak Yeni Sylvia sebagai Project Manager dan juga Water System Engineer dari Ecomantra. Hari ini kita akan ngobrolin tentang banyak tentang konstruksi dan juga desain di awal untuk building atau hotel atau rumah yang mempraktikkan sustainability. Mbak Yeni, terima kasih untuk waktunya. Iya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Ecomantra dan apa saja sih yang ditawarkan oleh Ecomantra dan juga program-program yang ada di dalam Ecomantra. Nah, mungkin di awal Mbak Yeni bisa kenalan dulu dengan viewers kita. Apa itu Ecomantra dan apa yang ditawarkan oleh Ecomantra? Oke, sebenarnya perkenalkan, saya ini selaku Project Manager dan juga sebagai Water System Engineer di Ecomantra. Ecomantra sendiri sebetulnya kita mengenal diri sebagai Environmental Engineering Consultancy. Jadi kita membantu klien kita untuk mendesain bangunan dan mendesain destinasi supaya lebih sustainable dan lebih ramah terhadap lingkungan dengan banyak cara dan salah satunya dengan menghemat air, kemudian mengurangi konsumsi energi, mengurangi emisi karbon dan juga mengurangi sampah seperti itu. Dan biasanya tuh klientelnya tuh seperti apa, yang mereka yang sudah punya properti kah atau yang dari awal biasanya seperti apa? Oke, jadi mungkin saya bisa bilang sampaikan juga terkait servisnya Mantra ya. Jadi ada 4 tipe servisnya Mantra. Pertama adalah Define Sustainability, di mana kita mencoba mengajak klien kita untuk mengenal apa itu sustainability. Kita bantu untuk setting goals, introduction mengenai sustainability melalui workshop atau mungkin diskusi. Kemudian planning sustainability. Di planning ini biasanya kita melakukan site assessment mengenai tempat di mana properti klien akan dibangun atau kondisi existing saat ini dari klien kita seperti apa. Kemudian kita lakukan juga studi lain seperti feasibility studies dan studi lingkungan lainnya. Kemudian kita lakukan juga design and build sustainably. Kita lakukan proses desain terhadap bangunan atau properti klien yang saat ini biasanya betul-betul tahap desain di awal. Kita bekerja sama dengan arsitek dan konsultan lain. Kemudian masuk ke proyek konstruksi, biasanya kita asis juga, kita lakukan supervisi. Bagaimana desain-desain dan teknologi yang sudah kita ajukan itu bisa diimplementasikan di propertinya klien atau di lokasinya klien. So far dari pas awal Ecomantra ini berdiri, sudah berapa banyak yang terbantu atau consult tentang sustainability ini? Dari Mantra berdiri sampai hari ini, seingat saya ada 70 klien. Oh. Dan apakah itu tersebar di di Gianyar? Kita kan sekarang lagi di Gianyar ya, Ecomantranya ada di Gianyar atau mana penyebaran? Sebagian besar di Bali, tapi kita juga punya klien di Sumatera, di Sulawesi. Kemudian di daerah Lombok, kita juga ada klien di luar negeri, di Meksiko. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jasa yang ditawarkan ini kan fokus konsultan ya, and then berarti bekerja dengan third party juga untuk architectural atau apa, atau itu in-house juga? Jadi itu bekerja dengan third party juga. Jadi biasanya kita bekerja dengan arsitek. Kita melakukan istilahnya integratif proses desain, di mana selama arsitek melakukan proses desain, kita juga melakukan proses desain, dan di situ banyak komunikasi, kolaborasi, bagaimana mengimplementasikan desainnya kita, apa yang kita ajukan terhadap klien ke desain-desainnya arsitek. Begitu juga dengan konsultan MEP, Mechanical Electrical Plumbing, karena banyak teknologi, contohnya mungkin air conditioning system, untuk water system, itu harus diintegrasikan juga dengan desain MEP. Jadi kita banyak berkomunikasi dan dari sana biasanya terjadi sharing session. Itu bagian dari edukasi kami juga sebetulnya. Banyak pihak konsultan lain, arsitek maupun MEP yang merasa, jadi seperti ini melakukan sustainability dan mereka merasa jadi mendapatkan knowledge baru seperti itu sih.
Yang saya penasaran nih misalkan karena MEP itu biasanya kan di awal ya udah ada desain, terus juga layout, terus juga ada konstruksi di sana. Pada saat mereka yang sudah punya existing property desain ya kan, terus mereka mau merombak, what is the challenge untuk merubah dari misalkan yang belum tahu sustainability tapi propertinya ini udah ada, terus they define their own sustainability, terus we want to achieve better nih untuk mungkin reduce carbon emission mereka. How is it possible untuk melakukan itu? Yang harus klien kita pahami adalah karena ini kalau untuk klien yang sudah punya existing building dan sedang beroperasional, mereka harus melakukan retrofitting. Tergantung dari asesmen kita sebetulnya. Kita akan datang untuk melakukan audit, konsumsi airnya seperti apa, sistem airnya seperti apa, konsumsi energi bagaimana, berapa banyak sih sampah yang mereka keluarkan. Dari situ kita studi, kita buat report, dari sana kita akan mulailah ibaratnya mengusulkan strategi seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk mereduce gitu semua hal. Ada nggak sih kayak step-stepnya? Because changing that kan ada kayak banyak sekali checklist kan ya. Betul. Kalau misalkan bisa dilihat dari 70 case study ini, mana yang the first step the easiest sama yang the most difficult, kayak step apa sih yang paling mudah? This we can start first and then later gradually gitu. Yang akan selalu lebih mudah adalah dari tahap desain sebetulnya. Jadi dari tahap desain, jadi kan kayak kita mengklasifikasikan dua klien kita, ada yang new building, new development, ada yang existing building. Lebih mudah biasanya dalam proses desain, masih tahap desain saat awal gitu, di mana arsitek masih melakukan tahap konsep, kita juga melakukan konsep gitu. Jadi saat kita mendesain, membuat master planning, kita sudah bisa mengajukan kepada arsitek, bisa menambahkan fitur ini, kita akan membutuhkan area dengan luas sekian gitu. Still blank page ya? Saat masih blank page. Karena biasanya saat proses desain sudah di tengah pun, itu udah agak sulit, karena kita harus berkompromi lagi. Biasanya nggak cuma hanya dengan klien, karena juga dengan arsitek. Arsitek biasanya punya idealisme sendiri, idealismenya juga gitu kan. Ada value-value desainnya yang harus dikompromikan lagi gitu kan. Karena ada perubahan di sana dan di sini. Yang paling mudah pasti dari tahapan desain. Awal, jadi kalau misalnya kita udah masuk tahap di mana di setengah desain atau misalkan ke konstruksi, itu akan lebih sulit. Nah, mungkin yang terakhir itu untuk yang operate sustainably, karena untuk operate sustainably ini biasanya klien itu harus melakukan penggantian barang, teknologi, misalkan ada salah satu contoh untuk reduce energy consumption. Kita propose untuk gunakan energy efficient air conditioning. Basically berarti mereka harus retrofit kan. Opsinya bisa dua, retrofit semuanya dalam satu waktu atau berkala, seperti itu sih. Jadi pada akhirnya memang klien biasanya akan consider cost-nya akan berapa. Tapi kita selalu mendesain, kita paham bahwa progress, development tidak harus mengorbankan lingkungan dan sekitar. Itu juga bisa memberikan impact yang baik. Kita bisa punya project, kita punya property, kita punya development, memberikan impact yang regeneratif sebetulnya kan. Bagaimana keberadaan kita bisa memberikan hal positif. Jadi ini adalah suatu komunikasi sih, dan betul. Karena apa yang ditawarkan oleh Ecomantra itu lumayan holistik ya. Jadi dari yang dan case-case-nya itu berbeda, bisa menawarkan apa yang how to reach their sustainability goals ya kan. They define their sustainability, terus how to do it, and then you give the advice and consultation untuk achieve hal-hal tersebut. Nah, kalau misalkan ngomongin yang existing nih, challenge-nya misalkan mereka hotel-hotel yang udah ada, bukan yang dari nol. Biasanya apa yang terjadi pada saat they come up with you come up with the data, this what needs to can be improved ya kan, ini yang ini, ada nggak pernah kayak mundur atau not
preceding the Ada. Yeah. Ada beberapa yang setelah kita lakukan assessment, kondisinya seperti ini. Ada yang memang kondisinya ternyata sudah cukup baik juga gitu. Kita lakukan benchmark terhadap hotel dengan ibaratnya kelas serupa atau butik dengan kelas serupa, performance-nya sudah cukup baik. Ada yang memang they're feeling enough, jadi memang nggak lanjut. Ada yang biasanya apa yang why they stop or not go on? Lebih ke willingness untuk invest sih. Okay. Karena So, memang economy, ada pertimbangan soal mereka punya budget, ada capex kan. Jadi biasanya mereka nggak betul-betul menolak gitu hasil studinya atau hasil rekomendasinya. Cuma biasanya mereka kita on hold dulu gitu. Tapi kita bisa punya komunikasi lanjutan. Saya mau belajar banyak tentang sustainability juga bisa gain the economy return to it. Misalkan kita ganti dengan solar panel, there's big investment at the front ya kan. Tapi kalau misalkan dilihat dalam 10 tahun atau 15 tahun, you can be independent of sufficient gitu kan. Itu how you narrate, bagaimana mengkomunikasikan, apakah semua bisa di-convert seperti itu bahwa if you do something, kadang kan mungkin investmentnya di awal tinggi ya kan, tapi kan ada adjustment in the long term ya kan, untuk karena I think the key for sustainability yang menurut saya juga prone orang tuh junk di awal, tapi kalau lihat the bigger picture, not only the cost but the environmental to it ya kan, impact to it. How did Ecomantra deal with that? Kita selalu propose studi financial study juga untuk klien. Tapi sebelum itu klien harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu punya impact yang cukup besar untuk lingkungan. Dan biasanya sebelum itu juga klien memang sudah datang dan punya keinginan, I want to have sustainable building, sustainable business. Jadi biasanya dari studi kita, dari apa yang sudah kita propose, kita lakukan studi, berapa besar sih water yang bisa di-reduce dalam 1 tahun, berapa persen. Dengan rainwater harvesting, dengan recycling wastewater, estimasinya sekitar 40%, the least, usually. And then untuk energi biasanya, menggunakan solar panel, ada berapa banyak sih carbon emission yang bisa kita kurangi dalam 1 tahun. Betul. Jadi biasanya kita akan convince dari impact yang bisa mereka berikan dengan teknologi yang kita ajukan atau solusi yang kita ajukan. Kedua, kita selalu lakukan studi finansial. Jadi return on investment-nya ini berapa dan kapan gitu kan. Kapan payback period-nya. Itu yang kadang kita jelaskan juga sih, dan kita lakukan juga studinya. Itu menjadi dasar klien untuk memutuskan apakah ini saat yang tepat untuk kita berinvestasi untuk hal ini, atau bisa kita tunda dulu, seperti itu sih. They can make their planning atau tidak sama sekali dulu gitu. Itu juga bisa kemungkinan terjadi, but at least the education is there ya kan, the data is there, the possibilities untuk make it better is there ya kan. Tinggal decisionnya kapan, karena kan mungkin ada preparation yang lain ya kan, because usually in the big operating team that decide ya kan, atau Nah, tadi ngomongin ada air ya kan, terus ada energi ya kan, terus juga mungkin ada waste ya kan. Again dari experience-nya Ecomantra, urge yang paling harus kita lakuin bersama-sama nih di industri ini yang paling krusial lah gitu kan. Apa sih di antara itu semua yang paling krusial? Dari semuanya penting, cuman step 1, 2, 3 yes, betul. Mungkin bergantung dengan impact operational buildingnya juga, maksudnya misalkan kita ada restoran, pasti yang paling besar adalah waste, isunya terbesar kan. Itu yang harus mungkin di-tackle lebih awal. Mungkin baru bisa ke energi. Sebenarnya untuk restoran juga dia high intensive energy consumption gitu kan, dari equipment dan masaknya, equipmentnya, water juga. Cuma dari sudut pandang saya, mungkin di waste yang bisa di-tackle lebih awal dan cost-nya harusnya tidak terlalu besar. Mereka hanya perlu lebih
meluangkan waktunya aja untuk memahami ini seperti apa, SOP-nya harus disesuaikan. Kalau restorannya. Komunikasinya harus lanjut terus dengan staff-nya, karena itu bukan proses yang terus ya kita implement. Kalau misalnya contohnya kita implement teknologi gitu kan, teknologi seperti ini, typically paling nanti tinggal engineering staff-nya aja, ya tinggal maintenance, dan itu berkala nggak setiap hari. Kalau misalnya kita ngomongin soal waste, dan itu bergantung sama staff-nya, pemilahan, itu harus di-remind terus setiap hari, dan harus ada behavioral change peraturannya, emang nggak gampang ya. Terus kalau misalkan contohnya water park, mungkin impact terbesarnya akan di air. Itu Pasti. bisa fokus Ya, ke air, the only one asset, ya betul. Ya. Kemudian kalau hotel atau akomodasi, bisnis akomodasi, akomodasi mungkin bisa apa namanya, depends ya, maksudnya kayak skillnya seperti apa. Misalkan dia adalah hotel yang tanpa ada kolam renang, atau misalkan tanpa ada garden yang luas, mereka bisa fokus ke energi, mereka bisa retrofit menggunakan air conditioning system yang sistemnya inverter. Jadi ibaratnya bekerjanya lebih ringan lah untuk si AC sistemnya energy itu. saving banget itu ya. Tuh, kemudian kalau misalkan dia memiliki sistem pool yang luas, kemudian ada fitur bathtub dan lain-lainnya, mungkin mereka mau consider untuk retrofitting si fixtures-nya, gunakan aerator, gunakan low flow fixtures, seperti itu. Ya, jadi nggak terus banyak consumption bisa dikurangi start dari situ dulu. Betul. Kalau mereka mau going further, bisa gunakan water harvesting gitu, atau mungkin recycling wastewater-nya. Berarti urgency itu tergantung industrinya ya? Iya, industri dan kadang kalau misalkan ada yang datang ke kita, mereka punya keluhan biasanya, kok konsumsi air saya besar sekali, atau paling sering mungkin di listrik sih ya, karena itu yang paling impactful dan kelihatan cost-nya, ekonominya kelihatannya. Mungkin kalau sebetulnya ini hal yang urgent menurut saya terkait air, karena kita tahu untuk daerah selatan udah banyak lah isu terkait dengan water intrusion gitu kan, di mana level air tanah tuh udah mulai turun, kualitasnya turun karena jadi asin lah, ibaratnya salinitinya lebih tinggi. Masalahnya di sini adalah harga air itu murah, jadi itu sering jadi nomor 2, kecuali untuk daerah-daerah yang memang terlihat jelas lah water scarcity-nya gitu. Jadi di mana mereka punya sumber juga nggak bisa, mereka harus di air, mereka akan lebih concern. Banyak nggak sih di Bali area yang di Bali dry itu, seperti itu? Sejauh ini sih mungkin daerah semacam Nusa Dua, Uluwatu, Nusa Penida. Nusa Penida, gitu, Untuk Uluwatu mungkin untuk saat ini setahu saya kayak untuk gali sumur, tiba-tiba kan mereka tuh gali sumur, itu juga udah agak apa ya namanya, jauh, dan kualitasnya biasanya banyak mangan sama besi, itu yang bikin kuning-kuning biasanya. Betul. Tapi mereka masih di-provide sama PDAM, dan banyak PDAM yang masih pakai air sungai sebetulnya. Oke. Karena saya sebenarnya tertarik ngobrol banyak sama Mbak Yeni ini adalah terkait dengan water, karena dari studi kita yang kita lakukan bersama partner kita, urgensi yang ada di Bali ini adalah di luar dari kita harus preserve aset kita ya, biodiversity kita ya kan, konservasi alam. Tapi water nih getting susah untuk diakses kalau kita nggak ngelakuin sesuatu ya kan, karena industri pariwisata kan yang paling dominan di Bali ya kan. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan untuk mitigate it's not getting worse untuk kekurangan air gitu. Pertama adalah sebetulnya konsepnya adalah kalau kita berbicara sustainability, tidak melakukan hal yang menurut kita akan water consumption. Jadi meng-avoid consumption-nya, betul. Jadi misalkan ini mungkin ekstrim ya, dan biasanya homeowners, villa owners atau hotel owners akan mengconsider opsi ini. Jadi misalkan mungkin menghilangkan plunge pool, atau bathtub, atau mungkin mengconsider at least jangan gunakan dua-duanya di satu tempat. Di satu ruangan, atau misalkan di satu potila. Mungkin kita bisa gunakan
salah satu aja, Ada bathtub bathtub kah atau atau plunge plunge. pool kah. Untuk pool desain mungkin bisa didesain atraktif tapi Apa? jangan terlalu Atraktif? besar. Ya, desainnya mungkin Oke, menarik menarik, gitu, yes. heeh. Tapi dengan ukuran yang disesuaikan kembali seperti itu sih. Betul. Atau kalau Itu misalkan yang shower bisa di-reduce dengan ya, itu ya. Apa shower, namanya tadi? low flow fixtures. Low flow terusnya, fixtures ya. Jadi debitnya tetap kencang tapi jadi biasanya kayak powernya kencang, tapi air konsumsi keluarnya airnya lebih nggak sedikit. sebanyak ya. Mungkin kalau misalkan untuk tap, faucet keran, itu bisa dipasangkan namanya aerator. Jadi itu membuat airnya ada power, tapi ya sama tetap. konsumsi airnya. Itu mudah nggak sih sedikit. diakses aerator itu? Aerator itu cukup mudah sebetulnya sih. Maksudnya di e-commerce biasanya ada aja sih. Ya. Gitu. Pemasangannya apakah lumayan mudah? Pemasangannya mungkin yang kadang tricky mungkin karena bisa jadi warnanya beda, nggak available. Lebih ke situ sih. Oke. Tapi bisa dicek itu at least step-step yang sangat visible banget untuk dilakukan sekarang ya kan untuk bisa. Menurut kita investmentnya mungkin nggak terlalu besar. Betul gitu ya. Itu Dan mudah, kita nggak perlu expert atau skill tertentu. Go to e-commerce, mungkin change ya kan, plumber juga bisa ya untuk. Bisa kan? Nah itu biasanya kalau kita udah ganti fixtures itu masuknya termsnya udah mulai kita reduce. Jadi mengurangi segala konsumsi. Betul. Jadi kayak misalkan mensubstitusi juga bisa gitu kan. Dan misalkan garden, mungkin kita desain gardennya bisa gunakan tanaman yang low consumption juga, water. Ya nggak banyak lah konsumsi airnya seperti itu sih. Atau juga kan ada yang bisa, kadang kalau misalkan dengan selang kayak gitu kan nggak keukur ya, maksudnya tiba-tiba berapa banyak ya kan. Betul. Tapi kalau ada yang sprinklers atau apa itu can reduce a lot bisa ya. Bisa gunakan drip irrigation juga. Betul itu. ya. Jadi air yang keluar tuh nggak langsung nguap. Lakukan juga irigasi di waktu-waktu di mana matahari itu jangan siang dia nggak hari evaporate langsung ya. Betul. Bisa di pagi hari. Iya. Ya, banyak tips-tips untuk the small step that matters ya kan. Dan kita nggak kadang tuh sustainability is such a big job ya kan. Checklistnya banyak terus ini gitu kan. Tapi dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, I hope we can bisa menginspirasi bahwa bisa start small. Betul. Start small. Kalau kita tuh be imperfectly sustainable, maksudnya ya it's a process. Sustainability itu bukan ending bahwa perfect, but growing towards untuk lebih baik lagi ya kan. Nah, kalau tadi juga disebut tentang regeneratif, apa yang bisa kita lakukan untuk yang bisa disarankan dari Mbak Yeni ya kan untuk how to give back to Bali in terms of more oxygen ya kan, atau juga environment ya kan, yang Ecomantra pernah advice ke klien. Dalam aspek water yang paling sering sih kita fokus. Salah satunya untuk punya sumur resapan. Sebetulnya dari air hujan, kalau dia jatuh ke area paving kan sebetulnya dia akan langsung terbawa ke drainase dan ke sungai. Itu bisa meningkatkan resiko banjir. Dan kedua, dengan banyaknya paving, kita tuh menghalangi air hujan masuk kembali ke tanah. Sebetulnya air hujan yang masuk tanah itu yang akan mengembalikan si level muka air tanah. Betul. Jadi dengan kita punya sumur resapan, sebetulnya itu bisa menjadi konsep regeneratif. Kenapa? Karena kita membantu kembali gitu, ibaratnya lingkungan. Balikin langsung ke tanah. Iya, betul. Jadi we're giving back the good impact to the environment. Kita bisa bantu untuk kembalikan lagi si muka air tanah seperti itu. Nah, sumur air tanah itu is it easy to do untuk personal small scale? Easy to do. Mereka cuma perlu tahu pertama level air muka air tanahnya berapa meter. Mereka bisa kemudian buat sumur dengan diameter 1 meter seenggaknya. Digali sampai kedalaman seenggaknya 2-6 meter atau sampai sejarak 1 meter sebelum si muka air tanahnya. Tapi kita harus tahu dulu kan. Iya, jadi biasanya mungkin typically akan ambilnya di 2 meter atau sampai kita menemukan lapisan pasir di dalam tanahnya. Jadi nanti air yang sudah kita kembalikan ke dalam tanah bisa dirasakan lagi. Oke. Biasanya roughly cost berapa sih untuk sumur resapan ya? Satunya itu
range-nya mungkin beda-beda ya, tergantung tukang galinya Iya, apa, benar ya. dan mungkin kondisi tanahnya ya, gitu. Cuma kita temukan sih ada yang 4 juta kok. Ya, gitu. dan itu baik regenerating water ya kan, terus juga akses kita ya kan. Jadi sembari kita regenerating, sebetulnya di konsep sumur resapan ini ada filter alaminya juga. Jadi itu membantu mengembalikan si airnya dalam kondisi yang lebih bersih. Oke. Jadi yang filter itu alam apa kita buat? Jadi sebetulnya filternya ini filter natural, lebih ke ijuk, kerikil. Oh iya, kayak reverse osmosis kan biasanya tuh ada. Kalau reverse osmosis kan dia lebih advance. Iya. Ada banyak betul, ini standar sih biasanya ijuk, gravel. Satu lagi saya lupa. Ijuk kan yang sapu itu kan ya? Iya. Oke. Gitu, jadi tiga elemen itu aja udah bisa filter ya. Oke. Nah, interesting kalau ngomongin water. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa kita bahas tentang untuk mengurangi, karena ini ada masalah ya di Bali ya, kekurangan air ya kan. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, it will be affecting untuk diri kita dan juga industri ya kan. Ada nggak yang kita belum kira-kira touch point untuk water yang di Bali? Terkait masalahnya atau kira-kira solusi masalahnya yang bisa kita ya, mungkin ada masalah lain yang belum terpaparkan ya kan? Wastewater mungkin ya. Oh ya, benar. Limbah domestik kan mungkin sebetulnya levelnya cukup banyak, maksudnya karena ada villa di mana ada tamu yang banyak datang gitu kan. Mungkin kita nggak terlalu aware gitu kan dari wastewater yang dihasilkan seperti apa. Biasanya orang gunakan septic tank, kemudian masuk sumur resapan, gitu kan. Tapi kita nggak pernah betul-betul tahu gitu kualitasnya seperti apa, apakah septic tanknya atau misalnya sumurnya itu dalam kondisi yang baik atau enggak. Dan makin hari ya itu bisa jadi memberikan polusi bagi tanah ataupun si air tanahnya. Betul. Padahal sebetulnya kalau kita manage dengan baik dan kita mau kelola kembali, itu bisa kita manfaatkan lagi airnya. Setidaknya untuk irigasi. Betul. Jadi seringkali kita ajukan ke klien-klien kita, terutama yang memiliki garden yang luas, untuk recycling wastewater-nya. Jadi mereka bisa gunakan sewage treatment plant yang proper, yang bisa memberikan mereka garansi gitu, keluaran air yang sesuai dengan standar pemerintah. Kemudian kita gunakan tangki irigasi, kita tambahkan sistem aerasi, kita bisa manfaatkan lagi untuk irigasi. Betul. Cara kita tahu, karena let's say resident kayak saya gitu, cara kita tahu bahwa ini perlu diubah, itu bisa kelihatan langsung nggak? Nah, ini yang mungkin agak tricky karena biasanya mereka semua udah ditanam kan. Iya, benar. Dan kadang orang nggak tahu di mana ya lokasinya. Padahal sebenarnya rekomendasinya aja harus dilakukan maintenance, pengangkutan rumput tinjanya itu setiap 2 tahun sekali. Iya, gitu. Benar. Itu yang jadi nggak kelihatan karena masalahnya nggak kelihatan, terus Oke. Itu yang mungkin kita jadi harus agak main detektif benar. Gimana ya gitu. Tapi saya pernah tuh sekali pada saat suami belajar permaculture itu dari septic tank, terus juga kayak ada semacam sistem langsung ke irigasi untuk tanaman ya kan. Menurut saya tuh karena kalau industri restoran sendiri ada hampir 4.000 ya kan, hotel sendiri ada 3.000 hotel kali berapa kamar, so many septic tank, dan yang kalau nggak tertata dengan baik atau melakukan praktek yang baik ya kan, how impactful, bad impact ya ke lingkungan ya kan, benar. Tapi kalau itu mau dibenerin berarti kan konstruksi ulang ya kan? Iya. Something that betul ya, mungkin bigger step. Kalau misalkan memang nggak konstruksi ulang, mungkin mereka bisa tambahkan fitur lagi, keluarannya ditambahkan treatment tambahan misalkan. Mungkin contohnya kalau permaculture itu termsnya adalah wetland atau wastewater garden. Jadi mungkin dari septic tank yang aman, kemudian dialirkan ke
wastewater garden tadi atau wetland. Jadi basically teknologi ini tuh adalah susunan dari lapisan filtrat. Contohnya itu tadi ada kerikil juga, kemudian ada lapisan zeolit, dan di atasnya ada tanaman. Jadi polutannya disaring oleh filter-filter substrat yang tadi, kemudian ada beberapa polutan yang diambil oleh tanaman dan itu jadi nutrisi sebetulnya buat mereka. Jadi saat airnya keluar itu jadi lebih jernih. Benar-benar pas keluar lagi, benar-benar Mungkin itu tergantung ya, maksudnya dari pertama budget dari pemilik fasilitasnya, kemudian skalanya sebesar apa gitu. Tapi yang saya juga pelajarin sustainability, misalkan kita nggak merombak kayak tadi tentang AC, tentang ini. Kalau kita melakukan proper maintenance itu juga bisa mereduce banget, kayak misalkan setiap 2 tahun ya kita bisa untuk suck the waste ya kan. Hal-hal itu juga kan points dari untuk apa ya? That's one of the check of sustainability menurut saya. Betul. Salah satu prinsipnya kita juga adalah you manage what you measure. Kita nggak akan tahu gitu, saya konsumsi airnya berapa, energinya berapa, berapa banyak sampah yang saya keluarkan, kalau saya nggak pernah ngukur. Benar ya. Kita nggak akan pernah tahu impact kita seburuk apa gitu. Karena kita nggak pernah melakukan monitoring, kita nggak pernah melakukan benchmark, kita nggak pernah tahu nih ada bocor gitu kan atau enggak. Kalau kita nggak pernah, tiba-tiba bilnya besar aja. Kalau misalkan skala rumah oke gitu, pasti ada kebocoran, ini yang harus cari. Mungkin cari pipingnya agak lebih mudah. Kalau skalanya besar, hotel, sekian banyak kamar, ada irigasi garden yang luas, ada pool, itu harus ada setidaknya ada water meter pada tiap area-area tertentu. Jadi mereka bisa identifikasi. Gitu. Betul. Airnya di mana sih yang paling banyak keluarnya gitu. Kalau kita nggak tahu, jadi bukan masalah buat kita karena itu behind, nggak di depan. Jadi harus lebih conscious dan sadar aja sih. Benar. Jadi kita melakukan monitoring. Nah, tentang water lagi, tadi kan waste ya kan. Kalau grey water system tuh apa sih, manajemen tuh bisa di-define nggak, Mbak? Kalau grey water recycling ya, treatment dan recycling. Grey water itu kita klasifikasikan dulu, misalnya grey water itu dari shower, dari hand wash basin, kemudian dari drain. Dari kitchen kita biasa klasifikasikan dia sebagai black water. Jadi wastewater tuh ada grey water, black water. Jadi yang grey water itu yang tadi saya sebutkan dari shower, hand wash basin. Dan yang black water ini biasanya kita dari kitchen, laundry, kemudian dari toilet. Toilet. Laundry itu masih masuknya ke grey water. Jadi biasanya untuk yang grey water treatment ini bervariasi sih memang metodenya gitu. Cuma banyak yang dilakukan itu biasanya gunakan filtrasi dengan karbon, ya kemudian ada UV biasanya, tapi depends untuk penggunaan apa gitu kan, baru mereka manfaatkan kembali. Ada juga yang menggunakan wastewater garden sebetulnya, jadi mereka bisa gunakan lagi untuk irigasi kah, atau untuk kebutuhan di toilet, biasanya non potable, jadi untuk toilet, untuk cleaning, seperti itu sih. Jadi cycle-nya tuh dari awal mungkin untuk drinking, kalau misalkan ada yang drinking ya kan, terus mandi, tapi bisa recycle untuk tanaman, atau bisa juga kan balik lagi ke bisa juga sebetulnya kita manfaatkan dari black water, tapi dia harus dapat ibaratnya komposisi yang tepat juga lah dari grey waternya. Jadi harus cukup banyak juga grey waternya supaya kita bisa treat semua dan kita manfaatkan airnya atau effluentnya, keluarannya untuk keperluan irigasi seperti itu. Kalau kita ngomongin industri grey water, semua kan ada chemical ya, misalkan sabun yang belum ramah lingkungan atau nanti treatmentnya apa sama atau sebetulnya kalau misalkan untuk sabun mungkin fokusnya lebih ke laundry ya. Laundry itu akan butuh, apalagi untuk yang skalanya besar, kalau misalkan kayak in-house jadi banyak itu biasanya dia akan butuh additional treatment. Dengan chemical juga atau bisa alami kayak filtrasi? Bisa filtrasi, cuma biasanya tipikal mahal, atau bisa juga dengan sistem aerasi. Jadi mahalnya ditambahkan kenapa oksigen. Ya? Kalau itu biasanya mahalnya karena akan butuh banyak unitnya dan maintenance-nya akan lebih sulit karena dia filtrasi.
lama-lama kan ibaratnya filternya tuh jadi penuh dengan kotorannya gitu. Ganti lagi ya. Iya. Okay. Biasanya sistem filtrasi untuk mengolah wastewater itu akan lebih costly, betul. gitu. Atau dengan reduce, jangan pakai yang chemically. Iya, betul. Jadi itu bisa balik lagi, karena bayangin kalau kita kekurangan air ya kan, terus kita mengharuskan untuk merecycle air kita ya kan. Jadi reduce the chemically additive atau yang kita pakai agar bisa diulangi. Misalnya kita gunakan memang yang lebih natural atau biodegradable. Biasanya biodegradable ini masih bisa gunakan treatment yang standar seperti biological sewage treatment plant, masih bisa. Sorry? Biological sewage treatment plant. Oke. Biasa Yang biodegradable. Itu common kok. Jadi ya kalau misalkan banyak chemicalnya, maksudnya dia menggunakan standar deterjen, bisa jadi akan butuh additional treatment seperti itu sih. Untuk bisa dipakai ulang ya kan, untuk sampai standar itu. Bahkan untuk ditreat sampai sesuai dengan standar pemerintah, dia bisa jadi butuh additional treatment juga gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari apa yang bisa kita jalanin ya kan, filtrasi, terus untuk intinya kan recycling water ya kan. So far gimana dengan klien-klien yang ada ya kan? Apakah mereka is it something that it's easy for them to do atau they better gampang, ini air juga murah, nggak usah pikirin. Gimana biasanya case-nya yang ada? Beragam. Ada klien yang memang harus convince menggunakan financial studies terlebih dahulu. Ada yang memang mereka sudah paham gitu bahwa standarnya air limbah kita hasil treatment dan kita oke untuk kita gunakan kembali dan kita oke jika memerlukan additional treatment. Jadi at least klien kita tuh harus menghasilkan wastewater yang sesuai standar. Jika mereka memang tidak berminat untuk melakukan recycling. Tapi sebenarnya typically harga untuk melakukan recycling ini berdasarkan studi kita, dia nggak terlalu mahal sebenarnya dibandingkan dengan sistem treatmentnya sendiri yang kita rekomendasikan seperti itu. Jadi typically mereka mau melakukan si proses recycling ini, cuma biasanya ada concern, ini nanti bau nggak ya, ini nanti kualitasnya cloudy nggak ya, kualitasnya jelek nggak ya. Ini yang selalu kita komunikasikan juga kali. Nanti maintenance-nya akan seperti apa, harus lakukan irigasinya setiap kapan, atau airnya tuh harus terus mengalirnya setiap berapa hari sekali, minimum ditampungnya tuh berapa hari. Itu yang kita komunikasikan dan kita pastikanlah ke klien dan kita yakinkan klien seperti itu. Karena memang udah ada beberapa yang menggunakan sistem ini dan mereka nggak menemukan kendala-kendala seperti misalkan bau atau misalkan terlalu kotor airnya. Kualitasnya tepat bisa dikonsumsi lah ya. Terusnya bisa digunakan kembali untuk irigasi. Karena saat ini masih untuk keperluan yang non-potable, spesifik ke irigasi. Karena memang irigasi nggak perlu kualitas air yang terlalu bagus kan seharusnya. Untuk didistribute lagi. Kayak kita ngomongin waste ya kan, kita ngomongin usage untuk personally ya kan, kayak shower atau apa. Nah, mungkin kalau ngomongin water lagi adalah harvesting ya, water collection ya. Nah, apa sih definisi itu pertama ya kan, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Rainwater harvesting. Basically kita hanya menampung air hujan yang jatuh ke atap dan kita pindahkan ke dalam tangki untuk kemudian kita gunakan kembali untuk keperluan kita. Jadi biasanya standarnya di atap kita pasang gutter, talang air, kemudian kita alirkan air dari si talang itu masuk ke dalam tangki. Sebelum masuk tangki harus ada istilahnya pre-filter. Kita menamakannya vortex filter. Kita menggunakan teknologi namanya vortex filter. Itu nanti membuang daun, debu, dan segala macamnya agar air yang masuk ke dalam tangkinya lebih bersih. Setelah itu terserah pengguna mau digunakan untuk irigasi, banyak yang digunakan untuk irigasi. Banyak juga yang kita ajukan untuk digunakan sebagai air bersih. Mandi, cuci. Untuk mandi, cuci, dan jadi bahan baku air minum juga bisa. Setelah dimasuk tangki, nanti dia hanya perlu treatment lagi aja sih.
standarnya adalah sand filter, carbon filter, kemudian desinfeksi. Apakah dengan rainwater itu satu industri bisa 100% independen atau dengan cuaca atau climate di Bali atau di sini apa depends dengan istilahnya luas atap yang tersedianya. Kemudian cost yang mau mereka keluarkan untuk tangkinya. Investasi terbesar di tangki ya? Investasi terbesar di tangki biasanya. Kemudian bergantung dengan okupansinya, seberapa ramai penggunanya. Karena mungkin kalau misalkan agak jarang pengguna, agak tidak banyak konsumsi air di propertinya. Typically sih mungkin karena okupansinya lebih rendah, air hujan yang terpakainya tuh biasanya nggak banyak. Jadi saat-saat musim hujan kan biasanya untuk keperluan irigasi kita berkurang pasti. Dan biasanya di Bali kalau saat musim hujan okupansinya lebih rendah. Jadi di situ biasanya pakannya dengan tangkinya agak besar biar kita bisa retain airnya lebih lama untuk keperluan hari-hari selanjutnya. Itu mungkin karena kan kita ya cuma 2 musim ya, kering atau hujan ya kan. Tapi pada saat musim kering itu apakah memungkinkan kita kayak store air kayak mungkin kan nggak untuk itu? Sebetulnya masih ada hari hujan juga kan biasanya. Itu masih bisa kita store air. Kemudian kalau misalnya kita mau store air yang misalkan banyak sekali di musim hujan, kemudian sangat sedikit di musim kering. Bisa, cuma tipikal tangkinya akan sangat besar. Itu yang biasanya ke asesmen kita itu akan nggak efektif secara cost gitu kan. Cost inefektif gitu ya. Benar. Karena usage-nya nggak sebanyak itu tapi storage-nya banyak. Tapi ada treatment tersendiri nggak untuk air hujan yang di-collect apa? Itu aja sih biasanya yang kita propose, sand filter, carbon filter. Biasanya tergantung apakah mereka butuh water softener atau enggak, sama desinfeksi sistem. Ada nggak bedanya sama air PDAM sama air hujan yang di-collect? Ada sih, kualitas, in terms of kualitas, biasanya air hujan memang agak lebih, pH-nya agak lebih rendah. Artinya lebih asam. Dan is it good or bad? Kalau asam kalau misalnya untuk keperluan minum itu kurang baik, maka akan perlu tambahan istilahnya tuh filter tambahan untuk menambahkan mineral ke dalam airnya. Kalau misalkan untuk keran dan yang lain, kalau terlalu rendah biasanya ada isu korosi mungkin ya. Tapi mungkin isu ini tuh sangat besarnya di daerah mungkin Jakarta dan sekitarnya. Di sini kalau kita cek dulu tuh memang dia masih di bawah 7, cuma sekitar 6 sih. Masih mendekati jadi masih netral. Dia masih agak di bawah standar air minum lah memang untuk pH-nya. Jadi memang perlu tambahan treatment kalau memang untuk dipakai minum. Dan reverse osmosis bisa reverse osmosis sebetulnya dia lebih untuk mengurangi polutan-polutan yang ada di dalam polutan ya, nggak nambah mineral dia tidak atau meningkatkan alkalan si pH-nya. Mungkin tipikalnya tuh orang nambahin ada alat kayak water atau apa namanya? Soda kue. Iya, betul. Itu benar ya naikin pH ya. Itu naikin pH, cuma mungkin yang agak tricky adalah kita nggak tahu itu levelnya di berapa karena manual. Iya kan, benar. Kecuali kalau dites pH-nya setiap minum ya kan. Jadi mungkin yang masih oke dan masih aman biasanya kita gunakan air hujan ini untuk keperluan mandi, ke toilet, cuci tangan. Karena biasanya nanti kalau yang kita propose air hujan ini masih kita gabung dengan well water atau municipal water. Dan misalnya mereka pH-nya masih oke, jadi saat mix pH-nya masih bisa masih aman. Baik sekali ya tentang water yang bisa dibahas. Banyak sekali. Iya benar, terutama dengan ahlinya ngobrolnya. Pertama ada teknologi yang mungkin membutuhkan energi, ada yang dia lebih manual tidak energi, konvensional. Ada yang sekarang fungsinya nature based solutions, kan contohnya yang kayak wetland atau yang wastewater garden tadi, yang basically dia cuma perlu menggunakan gravitasi untuk mengalirkan air, mengandalkan si substrat dan tanaman, kemudian hasilnya jadi bagus. Ada yang butuh energi karena kita perlu aerasi seperti itu. Dan banyak juga dari yang
kelihatannya sulit, investment diperlukan, tapi yang first step ya yang bisa kita lakukan yang pasti kan reduce ya kan, karena kita ada urgency tentang water ini. Kalau bisa kita reduce, kita recycle water kita ya kan. Terus kalau misalkan mau the next step, we invest on construction yang mungkin bisa diubah ya kan, dari waste yang kita bisa kelola ya kan. Terus juga water harvesting juga something simple ya kan, tapi ya ada investasi tangki ya kan. Tapi mungkin yang jadi challenge atau tantangan terkait dengan water harvesting, banyak yang sebetulnya belum pernah melakukan hal itu. Dari mungkin konsultan MEP, kemudian dari kontraktor. Jadi mereka kadang-kadang hesitan juga gitu. Ini maintenance-nya harus seperti apa, bagaimana gitu kan, mengalirkan pipanya seperti apa. Mungkin kita sebagai orang yang sudah bekerja di bidang ini, dan menjelaskan kalian, sesederhana ini. Cuma mungkin itu yang jadi challenge saat kita integrasi, banyak orang yang belum paham, jadi harus ada proses belajarnya lah. Tapi kan as simple as kalau misalkan sudah didesain pipingnya ya kan, terus flow-nya ya kan, dan investasi ya kan, itu aja kan ya, maintenance-nya tadi ya filtrasi aja gitu kan. Maintenance-nya filtrasi, kemudian secara berkala mungkin dicek si vortex filternya apakah ada tumpukan sampah di bawahnya. Dan mungkin yang kadang isu yang mungkin nggak kelihatan, maksudnya kita nggak kepikiran, kadang mungkin aliran pipanya didesainnya kurang tepat. Jadi ada masalah-masalah terkait alirannya yang nggak sesuai ekspektasi. Tapi kan itu be for anything juga kan. Saya pernah ada rumah dari PDAM, tapi ya dari konstruksinya pipanya nggak benar, nggak mesti air hujan, tapi itu juga, tapi berarti kan itu masalah plumbingnya kan, plumbingnya kan, tapi konsep bahwa kita bisa rainwater collection, memproduksi air sendiri, maksudnya nggak produksi sih, kita punya sendiri, that's possible ya kan, possible banget gitu, Nah, ada lagi nggak Mbak yang terkait dengan air yang bisa kita lakukan in terms of how we can sustain ourselves gitu? Untuk industri terutama. Pertama yang kita propose jelas reduction, local fixtures, kemudian substitute dengan water harvesting tadi dan wastewater recycling, kemudian kita mitigate impact kita dengan tadi punya sumur resapan, kemudian lakukan monitoring, kunci juga. Untuk reduction itu pemilihan tanaman untuk di garden, bisa gunakan tanaman yang mungkin istilahnya seriscape, jadi dia menggunakan tanaman yang konsumsi airnya rendah biasanya. Itu sih. Nah, pastinya mempengaruhi juga ya itu ya, sangat amat ya kan, perlu airnya berebutan nanti sama tanaman. Betul. Nah, kalau kita udah tap semua tentang what is important ya kan, terutama kita ngebahas tentang air di Bali, we wanna get to know about Mbak Yeni sendiri ya kan. Kalau setiap di akhir acara kita ya kan, ada nggak rekomendasi ya? Pastinya ada nih, atau yang Mbak Yeni prefer ya kan, places to go, places to do, atau things to do, and then rekomendasi makanan di Bali? Kira-kira apa? Rekomendasi makanan. Pertama place to go ya. Menurut aku ke pantai di daerah Uluwatu atau Jimbaran sih. Di daerah selatan. Menurut aku view-nya bagus. Pasirnya putih. Berenang Mbak, berenang di sana atau just leisure? Biasanya leisure aja sih. Untuk lihat-lihat. Jimbaran dan Uluwatu lumayan naik ke atas ya. Kalau mau ke pantai turun ya lumayan. Ini trekking, olahraga dulu. Trekking, yes, benar-benar. Uluwatu dan juga Jimbaran. I agree. Saya suka berenangnya di Jimbaran. And then kalau misalkan to do, things to do di Bali, apa sih? Snorkeling atau diving ya kayaknya. Karena di sini fasilitasnya banyak, maksudnya tour operator yang mediakan jasanya juga banyak. Merasanya lebih aman karena banyak yang pro gitu. Benar-benar hal itu gitu sih. Kalau banyak orang berarti aman lah. At least merasa aman ya. Jadi kan? lebih mungkin kalau di tempat-tempat lain kan ada yang pantainya bagus, atau bagus, cuma
tour operatornya nggak se-establish seperti di Bali. Yes lah, nggak banyak pilihan atau Mm-mm. apa, atau newbie atau apa ya kan Iya, ya, di sini mungkin banyak. lebih cost efektif juga di sini. Bener-bener iya, karena Betul. banyak pilihan itu kan, Iya, kompetitif jadi Iya, price-nya. betul. Oke. Terus yang terakhir, makanan. Makanan. Apa makanan yang di Bali? Nasi campur Oh, sih. nasi campur. ayam. Nasi ya. campur ayam. Di Gianyar, di Ubud, pertama Ubud. banyak banget sih. Iya. Ada Mbak Juel, Bu Iya. Agung. Yes, benar. Nasi campur ya masih di sini ya kan, dengan bumbu khasnya. Nasi ada ayam siwirnya ya Iya, kan. betul. Yes. So yeah, that's 3 things. And then karena kita ngomongin sustainable tourism, yang kita bahas di Ecotourism Bali, sustainability menurut Mbak Yeni itu apa? Sustainability. Buat saya sustainability adalah memastikan apa yang kita miliki sekarang itu bisa bertahan hingga dalam waktu yang lama ke depan. Okay. Dari resource, air, kemudian alam, kayak isunya kan climate change gitu. Bagaimana kita bisa mengextend kiamat tersebut, yes, gitu kan. Betul. Kita undur jadi lebih lama. Yeah. Kenaikan suhu tetap pada 1,5 derajat. Kan. Kemudian preserve the beauty, gitu kan. Karena yang kita punya di Bali adalah alamnya, betul. hutannya, biodiversity-nya. Kalau misalnya kita serakah, kita nggak menahan diri untuk mengubah semua hal alam ini jadi konkret, maka akan hilang semua beauty-nya. Nggak ada yang menarik lagi nanti. Aset utama alam di Bali dan juga sosialnya ya, culture dan people. Kemudian sampah, bagaimana kita mengurangi konsumsi kita dan mengurangi sampah kita ke arah TPA, gimana kita bisa reduce sampah tersebut dari skala rumah supaya ya area yang luas itu bisa kita manfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Yes, setuju. Karena gitu, di pulau ini sampahnya makin menggunung, jadi udah makin nggak ada tempat. Lalu juga impactnya ke lingkungan kan, yang sampah yang nggak dikelola atau apa. Nah itu untuk lain episode kita ngomongin sampah. And then what is sustainable tourism? Sustainable tourism, specifically menurut aku bagaimana kita sebagai turis, sebagai pelaku industri pariwisata, respect the nature and the local. Bagaimana sama konsepnya kita nggak konsumsi air terlalu banyak, mentang-mentang kita nggak di rumah, kita udah bayar mahal, kita menggunakan air sebanyak-banyaknya. Menggunakan listrik, energi, menggunakan AC 24 jam. Dan bagaimana kita sebagai pemilik industri, pemilik bisnis juga bisa untuk menekan itu. Gimana caranya kita bisa desain bangunan yang nggak butuh konsumsi AC yang besar. Kita bisa manfaatkan angin yang ada, gitu kan, supaya ruangan itu terasa lebih adem. Gitu kan. Kemudian untuk air, bagaimana kita implementasi teknologi dan fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Itu sih. Kemudian respect lokal, bagaimana kita memastikan semua sumber daya alam juga bisa diakses oleh lokal, oleh warga lokal. Kemudian mereka mendapatkan impact yang positif gitu dari kegiatan tourism itu. Ya, setuju. Nah itu sustainable tourism menurut pakar water dari Ecomantra. Sebelum kita wrap, biar kita ingat dan juga hafal, Mbak Yeni, 3 things to describe you. 3 of your person. 3 things? Yes. Okay. 1, 2, 3, top of mind. 3 kata. Belum kepikiran. Okay, that's one. No, it doesn't count. Mungkin the first, aku suka bercanda. Okay. Suka bercanda. 1, okay. Itu udah 1 ya. Itu nomor 1, top of mind. The second, aku suka hal baru. Nice, adventurous. 2, apa lagi ya? Could be many things. Could be passionate about water. Yeah, of course. But that's work. No, that's work. Something else. You can do this. You can do this. Oke, aku suka alamnya Bali.
Juga apa? Alamnya Bali. Oh yes, Iya. of course. Yes. So pastinya apa? Jadinya nggak 3 kata tapi Iya, 3 hal ya. tiga hal. Yes, benar. But we get to know more about Layani, dan juga kita banyak belajar, terutama untuk air dan lokasi untuk di Bali, dan apa sih yang bisa kita lakukan. So terima kasih banyak Layani atas waktunya dan juga pemaparannya. Saya belajar dari konversasi ini, ya kan. Dan sukses terus, dan we will see next podcast. Kita akan bahas materi lain dengan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk Bali agar bisa sustain. Bye, see you next time. Terima kasih, Kak Turiga. Bye.